Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 25 Sumei yang marah. Chu Feng tidak pernah berpikir bahwa gadis kecil itu tampak gitu murni, namun gitu tanpa pamrih. Tidak peduli apa yang kamu katakan, dia masih sedikit cantik, jadi bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu gitu saja? Menikah denganmu. Kenapa aku tidak berani? Tapi Chu Feng tidak mundur. Dia menghentikan langkahnya, meletakkan tangannya di bawah dagunya, melihat ke atas dan ke bawah dengan matanya, dan dengan serius menilai keindahan di depannya. Baru kemudian dia mengetahui bahwa usia Sumei mungkin tidak terlalu besar, tapi perkembangannya cukup bagus. Itu benar-benar membuat orang terpesona dengan bentuk cembungnya yang bagus dan lekuk tubuhnya yang indah. Kamu berani menikah, tapi aku tidak. Bajingan sialan. Dilihat oleh tatapan nakal Chu Feng, Sumei tidak bisa mengimbangi wajah itu. Dia akhirnya menemukan bahwa dia terlalu berpengalaman dalam bertindak tanpa malu-malu dengan Chu Feng, dan hanya dengan beberapa kata dari Chu Feng, dia menjadi sangat panik. Oh, baguslah jika kamu tidak menikah, kamu benar-benar bukan tipeku. Chu Feng tersenyum tipis, seolah beban besar telah dilepaskan dan terus berjalan. Kamu bajingan, suara marah Sumei datang dari belakangnya. Untuk membalas dendam pada Chu Feng, Sumei tidak meninggalkan Chu Feng tidak peduli apa dan dia terus menempel di sampingnya. Saat mereka berjalan, Chu Feng menarik banyak permusuhan. Chu Feng benar-benar tidak berdaya melawan tindakan Sumei. Mengenai topik kekuasaan, dia jauh dari Sumei dan bahkan jika dia lebih kuat dari Sumei tidak perlu menggunakan pertarungan untuk mengusir kecantikan kecil itu, bukan? Karena dia tidak berdaya, Chu Feng sebaiknya menikmatinya sedikit saja. Sesekali dia mengagumi penampilan Sumei, sesekali dia sedikit memprovokasinya, dan itu membuatnya marah seperti guntur. Dia meraih lengan Chu Feng dan menggigitnya, dengan keras memukul punggung Chu Feng, dan sepanjang jalan Chu Feng terluka parah. Ada sangat sedikit orang yang mengenali Sumei tapi dengan kecantikannya dia bahkan bisa disebut sebagai nomor satu di pelataran dalam. Melihat Chu Feng menindas kecantikan seperti Sumei, ada banyak pria muda yang berjalan dan mencoba memperjuangkan keadilan dan menarik pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Namun yang mereka dapatkan hanyalah makian Sumei, bahkan ada 2 orang yang tulang rusuknya dipatahkan oleh Sumei. Ketika mereka melihat lencana aliansi sayap di dada Sumei, mereka semua hanya bisa mengutuk keberuntungan mereka. Keduanya terus berjalan, dan semua pengamat akan memusatkan perhatian pada mereka. Gitu saja, itu menjadi pemandangan yang aneh. Ketika mereka berjalan menuju lingkaran luar, sejumlah besar orang berkumpul di sana dan mereka menjadi titik fokus perhatian orang-orang. Lihat, bukankah itu Chu Feng? Sepertinya ada seseorang di belakangnya, bukankah itu Sumei? 2 mayat keluar dari kerumunan, dan itu adalah naga dan harimau bersaudara. Kedua orang itu sangat takut pada Sumei sehingga mereka ingin berbalik dan melarikan diri. Bailong Baihu, bantu aku menghentikan bajingan ini. Tapi ketika Sumei memanggil mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Karena sudah seperti ini, kami hanya bisa menindaklanjuti dan memberikan sedikit penderitaan pada Chu Feng. Kalau tidak, Sumei tidak akan memaafkan kita. Keduanya saling berpandangan dan teringat perintah Sumei beberapa hari yang lalu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan melompat ke arah Chu Feng saat mereka ingin memblokirnya. Chu Feng sudah memperhatikan keduanya, dan melihat mereka melompat ke arahnya dengan wajah tidak ramah. Dia tahu bahwa mereka akan menyerangnya. Memang benar, saudara-saudara itu tiba di depan Chu Feng dan menjulur dengan satu kepalan tangan dan satu tendangan mengarah ke perut dan kaki Chu Feng. Keduanya berada di alam roh tingkat 6, dan meskipun mereka tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun, kekuatan dan kecepatan mereka adalah kelas atas. Jika beberapa hari yang lalu, Chu Feng tidak akan memiliki cara untuk menerima serangan mereka. Tapi sekarang hal itu tidak lagi sulit. Chu Feng tidak mundur dan malah maju. Dengan satu kaki menyentuh tanah, tubuhnya tiba-tiba berputar dan dia bergerak di antara kedua orang itu seperti angin. Aura ini, alam roh, tingkat 5. Saudara-saudara merasakan aura Chu Feng, tapi mereka terkejut karenanya. Bagaimana dia bisa menghindari serangan keduanya sementara hanya berada di alam roh tingkat 5? Itu tidak masuk akal. Saat itu juga, kedua bersaudara itu merasa tidak punya wajah lagi. Meskipun Chu Feng adalah orang yang berbakat, keduanya juga tidak biasa. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang kecil, yang hanya berada di alam roh tingkat 5,
bermain-main dengan mereka, yang berada di alam roh tingkat 6, di depan semua mata orang banyak. Memikirkan hal itu, hati mereka berdua menjadi lebih dingin. Mereka mengubah gayanya, dan beberapa telapak tangan menonjol pada saat bersamaan. Telapak tangan angin yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat dengan mata telanjang mulai terbang menuju Chu Feng. Telapak tangan angin itu padat dan hampir tidak ada cara untuk menghindarinya. Kedua orang ini, melihat mereka berdua benar-benar menggunakan skill peringkat 3, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia sudah tidak bisa mengelak dari skill itu, jadi dia harus menggunakan skillnya sendiri untuk melawan. Tapi, ada terlalu banyak pengamat, jadi jika Chu Feng benar-benar menggunakan keahliannya, kekuatan aslinya juga akan terungkap. Setelah beberapa pemikiran, Chu Feng menggigit giginya dan menuangkan energi spiritual dalam tubuhnya ke kulitnya. Dia bergeser ke arah telapak angin yang paling tipis dan dia ingin melakukan serangan secara paksa. Bang bang bang. Setelah beberapa suara berat, Chu Feng terkena 3 telapak tangan terus-menerus. Meskipun gelombang rasa sakit yang mematikan datang dari punggungnya, dia tidak menderita luka dalam sehingga naga dan harimau bersaudara menahan diri. Tapi, untuk memalsukan aslinya, dia melemparkan dirinya ke depan, dan pada saat yang sama dia mendarat di tanah dia dengan sengaja menggigit bibirnya dan mengeluarkan darah encer. Ini membuat saudara-saudara ketakutan ketika mereka melihat Chu Feng jatuh ke tanah dan bahkan memuntahkan darah. Mereka hanya ingin mendapatkan kembali mukanya dan mereka memang menahan diri. Bagaimanapun, mereka tidak ingin membuat marah orang di belakang Chu Feng. Meskipun mereka takut di dalam hati, mereka melihat Su Mei datang sehingga mereka berdua tidak mengulurkan tangan ke arah Chu Feng dan hanya bisa memasang wajah jahat lalu berkata sambil menunjuk ke arah Chu Feng. Chu Feng, ini adalah harga yang harus dibayar untuk menyinggung Su Mei. Su Mei, adik dari penatua Suro, Su Mei. Mendengar nama Su Mei, mengejutkan penonton yang menonton. Nama Su Mei sudah tidak asing lagi bagi mereka karena dia adalah orang yang sangat berbakat yang semua orang kenal. Dikatakan bahwa Su Mei adalah kecantikan yang luar biasa dan baru memasuki sekolah Azure Dragon tahun ini, jadi itulah mengapa sangat sedikit orang yang mengenalinya. Tapi karena Su Mei sangat berbakat, berada di level 7 pada usia 14 tahun, dia langsung diterima sebagai murid pelataran dalam sebagai pengecualian. Pada hari yang sama ketika dia memasuki pelataran dalam, dia memasuki aliansi Wings. Setelah membandingkan penampilan Su Mei dan lencana Wings Alliance di dadanya, semua orang lebih yakin tentang identitasnya. Saat itu, kerumunan meledak karena nama Su Mei terlalu terkenal. Ah, siapa anak laki-laki itu? Aku tahu dia akan mati jika dia menyinggung Su Mei. Saya rasa saya mendengar bahwa naga dan harimau bersaudara mengatakan bahwa dia adalah Chu Feng. Melihat wajahnya, dia pasti sebodoh itu. Dia pasti tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam tanahnya. Saat itu, hampir semua orang mengira Chu Feng sudah mati. Karena keberadaan Suro, posisi Su Mei di pelataran dalam tidaklah rendah. Juga dengan penampilannya yang cantik, dia telah menjadi pasangan pilihan bagi semua jenis orang jenius di pelataran dalam. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya sedang mencari kematian. Su Mei tiba di depan Chu Feng, dan saat dia melihat dia yang perlahan-lahan naik kembali dan juga genangan darah encer di depan mereka, wajahnya berubah drastis. Dia tiba-tiba berbalik, dan menamparkan naga dan harimau bersaudara dengan 2 poni lalu berteriak dengan keras, siapa yang membiarkanmu memukulnya? Apakah kamu ingin mati?